Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiz ziham. Amma ba'du, kaum muslimin muslimat pemirsa Realita FM rahimakumullah. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita bisa melanjutkan pengajian kitab hasil kerjasama antara PCNU Pamekasan dengan Realita FM. Tibalah saatnya kita membahas tentang masalah sifatul qalbi, sifat-sifat yang terpuji, min akhlaqil mahmudah, dari perbuatan hati. Sebagaimana kita ketahui sebelumnya bahwa di antara jalan menuju selamat kepada Allah Subhanahu wa taala itu di samping mengerjakan syariah Allah, ibadah-ibadah yang lahir seperti sholat, puasa, zakat dan sebagainya, kita harus menghiasi hati kita dengan as-sifatul mahmudah. Sifat-sifat yang terpuji otomatis menjauhi atau membuang sifat-sifat tercela yang ada pada hati kita masing-masing. Kaum muslimin muslimat pemirsa Realita FM rahimakumullah. Selanjutnya dalam kitab Hidayatul Adhkiya disebutkan di antaranya adalah wa minha al-ikhlasu, dan setengah dari wasiat sesanga engki panika al-ikhlasu ikhlas. Faqala an-nazim rahimahullahu ta'ala, akhlis wa dha alla turida bi ta'atin illa taqarruba min ilahika dhiqilah la taqsidan ma'ahu ila gharadid duna kathanaihim aw nahwi dhaka tawassalah wahdhar riya'ah muhbitan li'ibadatin wanzur ila nazril alimi fatakmula. Artipun akhlis amurniakin sampian, wadha bentining panika ikhlas, Allah turida panika kotu tak ngarpaki sampian, bita'atin kelaban taat dek Allah, illat taqarruba kecuali akarap semak sampian dek Allah, min ilahikah dari pengiran sampian, zil kila si andi pangarsa. La taksidan cek ngarep sampian, cek asat cek sampian, mahu abareng semak ke Allah maksudnya, ila waradid duna dak katujuan dunya, tujuan si hina, tujuan si rendah, kathanaihim akati pengalaman orang banyak, au nahwi dzalika otaba sepadenah, au nahwi dzalika otaba sepadenah ka alisa pengalam, tawassola maka depak sampean, wahdhar bentakwa sampean,
Riyaan deka sifat riya muhbiton semelang lil ibadati deka ibadah. Wanzur beningala sampian nazrul alim de ningalen zat semulje. Wanzur ila nazril alimi fatakmula beningala sampian ila nazril alimi de ningali zat Allah semaha oning fatakmula maka sempurna sampian. Kaum muslimin muslimat pemirsa Realita FM rahimakumullah. Di antarana sifat-sifat terpuji saya wasiatakin, saya pesan sarang para aulia, saya berasal dari sumber agama Islam ki kadinto Allah dan Rasulnya ki panika sifat ikhlas. Ikhlas kadinto secara bahasa ki panika memurnikan niat, membersih niat. Mana bi ikhlas secara istilah ki kadinto ala akwalin, banyak pemangki, banyak pendapat. Namun dalam penjelasan siang ada mungkin kadinto dan kula jelasakina definisi atau ta'rif ikhlas menurut Syekh Izzuddin bin Abdussalam. Eki kadinto al ikhlasu ayyaf alal mukallafu at-ta'at minan nas. Saya ulangi, al-ikhlasu ayyaf alal mukallafut ta'atah khalisatan lillahi wahdahu. La yuridu biha ta'ziman minan nas, wala tawqiran, wala jalba naf'in, wala daf'a dararin. Saya maksud ikhlas, menurut Syekh Izzuddin bin Abdussalam, engki kadinto seorang mukallaf mengerjakan ketaatan dekat Allah Subhanahu wa taala, saya taat kadinto dalam bentuk perintah dari Allah Subhanahu wa taala atau ada bentuk larangan. Hal-hal dilarang seorang Allah Subhanahu wa taala kala berniat khalisatan lillahi wahdahu, semata-mata murni karena Allah Subhanahu wa taala. Tak menghendaki alam orang lain. Tak menghendaki emuljaaki orang lain. Juga tak menghendaki mengambil manfaat atau menghindari mudarat. Lah kadinto saya nyamain ikhlas. Tetapi murni karena Allah. Tak karena apa-apa, tak karena terlalu alam, tak karena terlalu emuljaaki. Atau tak takut eremiakin. Atau mengerjakan perintah Allah karena ngarap manfaat atau menghindari mudarat. Nah, kadinto saya nyamai ikhlas. Kaum muslimin muslimat pemirsa Realita FM rahimakumullah. Kemudian ayat-ayat Al-Qur'an banyak sekali dalam Al-Qur'an firman Allah tentang anjuran-anjuran supaya berbuat ikhlas. Di antaranya ki kadinto dalam surat Al-Kahfi ayat 110 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Pasera orang serap ngarep tapangkia sarang pengirana. Falyamal amalan solihan, maka sopaja beramal soleh. Wala yusyrik bi'ibadati rabbihi ahada, benca sampai menyekutukan
kalaben nyempe ibadah ke Allah kalaben orang lain, kalaben orang lain. Ai la yuroi bi amalihi. Tegese supaya tak riya, supaya orang apa sira orang gelek kalaben amal lah, kalaben kelakuan mereka. Berarti montro selamat tepangki sareng Allah kalaben selamat sabun Allah, maka beramallah semata-mata ikhlas murni karena Allah, jangan semata-mata menyekutukan Allah, jangan sampai riya dengan amal perbuatan itu. Ini pesan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi ayat 110. Artinya para rabu sebagai mulja, manabi kau depan cinengan sejika dinto beramal, beribadah, tapi mengharapkan sesuatu dari selain Allah, ini kenyaman ki benih ikhlas. Ki benih kategori ikhlas. Para mereka itu nang ayat lain Allah Subhanahu wa taala kadinto ajelasakin surat Asy-Syura ayat 20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man kana yuridu harsal akhirati nazid lahu fi harsihi wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Man kana yuridu harsal akhirah nazid lahu fi harsi. Pasti ada orang kesokan keuntungan nang akhirat, maka sengkok bekal nambah sabun Allah fi harsihi dalam keuntungan orangnya. Tebalika wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha. Pasti ada orang sengarpakin cuma keuntungan dunia meloloh. Nu'tihi minha, sengkok bekal abriah dari dunia jeria. Tapi wa malahu fil akhirati min nasib. Tak ada ikan di orang jeria nang akhirat bingkingan, tak oleh bagian sekali, tak oleh keuntungan sekali. Sabun Allah Subhanahu wa taala. Pada mereka dinto pesan daripada pengarang kitab Hidayatul Atqiyah kadinto, hendaknya setiap kita menikah berbuat amal soleh, berangkat dengan niat yang ikhlas. Kalau ingin selamat, beribadahlah semata-mata karena mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin muslimat pemirsa Realita FM rahimakumullah. Tujuan akhirat adalah di atas segala-galanya. Sebab kehidupan akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya. Kehidupan akhirat jauh lebih baik dan jauh lebih kekal daripada kehidupan dunia. Wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat lebih baik dan lebih kekal. Oleh sebab itu seorang mukmin hendaknya lebih memilih kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia yang hanya sebentar ini. Meskipun Allah Subhanahu wa taala sudah menganjurkan bukan hanya akhirat tapi dunia tidak boleh kita tinggalkan. Fa inna dunya balaghun lil akhirah. Karena dunia sebagai sarana, sebagai jembatan menuju akhirat. Mungkin penting kehidupan dunia, fid dunya hasanah, ini penting. Tapi hendaknya kehidupan dunia sebentar, tidak ada nilainya mungku Allah panikah.
Mari kita pergunakan sebagai sarana, sebagai jembatan keangkui menuju akhirat. Contohnya akatia kaulun panjenengan saja diberi kenikmatan dunia. Ngereng dunia panikai samping manfaatakin keangkui sarana ibadah dengan Allah. Keangkui sangun ibadah, menghidupi keluarga. Mana bihi berlebih guna aki keangkui membantu orang lain. Pakeluar zakat. Membanyak infak sedekah fisabilillah. Sebab kenapa? Sebab kalintoh si bekal eka sangwah kaulun panjenengan saja menuju alam akhirat. Si akhirat kalintoh lebih lama, benih kun 100 tahun, benih cuma 1000 tahun, tapi khalidina fiha, kekal selama-lamanya. Para kalintoh sangat rogi orang beribadah, baik ibadah mahdoh atau ibadah sosial, manabi ede saren kelaban atih seorang ikhlas. Kadinto se sangat igebeteren sareng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Situng saat Kanjeng Nabi Muhammad panikah adebu di ajunan para sahabat. Takok merasa khawatir para umat Muhammad sahabat dan umat epon panikah takok terjangkit ki panikah penyakit riya. Sebab lalaban daripada sifat ikhlas panikah engki panikah sifat riya, pamrih, ingin dipuji orang, ingin diberi nilai oleh orang lain. Karito nyamanah riya terbalik daripada ikhlas. Sehingga Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam panikah adabu dalam situng hadis, akhwafu ma khafu alaikum asyirkul asghar. Sengkok sepaling kebeter keban kapi sahabat berumat Muhammad ia sirik kene. Mun sirik raja tak patut itik kebeterongku seperti kekhawatiran saya terhadap sirik kene. Qalu wa masyirkul asghar ya Rasulullah. Sahabat matur, panapa sih maksud sirik kene kalinto Rasulullah? Qala arya, riya penyakit riya, penyakit royalam orang, benih murni karena nyupreh ridho Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kaji Nabi panika adebu, yaqulullah yaumal qiyamah lil murain. Allah panika adebu dak orang-orang Syria panika nang hari kiamat, idza jazallahu an-nasa bi amalihim, mula depak ke hari pembalasan amal. Allah panika adebu dak orang Syria panika, idhabu ilal ladzina kuntum turauna fid dunya. Hei orang-orang Syria, berangkat ban kapi sare orang-orang sebeneng dunia ria sare bentro yalam orang tro yalam atasannya sare kapija unduru hal tajiduna indahum jazaan tengok fo bisa orang-orang gila bisa abri balisan ke amal banji selakon yang dunia bening karena sengkok. Kalau itu hadis riwayat Imam Ahmad. Artinya para rabu sepada mulja mana bi orang yang panik beribadah, beramal soleh, ini tak murni karena Allah Subhanahu wa taala. Ini percuma. Percuma kun odi sunnah. Bahkan kita termasuk dosa. Kita termasuk dosa. Sebab di antara maksiat ateh dalam kitab Sulam Taufik panik terangakin arya negeriya. Tetapi rogi panika orang tak ikhlas panika. Salah aban tibi kalau aku tak dapat balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Pasti berdosa. Bahkan dosanya benih dosa kecil, saya termasuk sayiat, tapi termasuk kabair, dosa besar untuk Allah Subhanahu wa taala.
Karena terangakin dalam ayat lain terangakin ki panika inna syirkah la zulmun azim. Saungkuna syirik menyekutukan Allah panika termasuk zalim yang sangat besar. Sedangkan riya termasuk syirik kecil. Ki panika syirik kene. Dadi make kocak kene para bu sabada mulja jangan kita meremehkan. Jangan kita anggap enteng panika. Sebab senek kene syirik pakun raja panika. Pada orang panika ngocak adik burung kece, adik kece keng kene, senek kene kece pakun raja deben sape. Lah kadin toh si paling ikebeteren sareng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kaum muslimin muslimat pemirsa Realita FM rahimakumullah, syirik panika begitu samar, tidak bisa terdeteksi oleh siapapun kecuali Allah Subhanahu wa taala dan orang yang melakukan ibadah atau beramal soleh itu yang tahu. Yang lain, orang-orang sekitarnya, bahkan malaikat pun kalau tidak diberitahu oleh Allah tidak akan pernah tahu. Sebab Kanjeng Nabi Muhammad kadinto mengumpamakan asyirku fi hadhil ummah akhfa min dabibin naml akhfa min dabibin namlatis sauda ala sofatin sauda fi zulmatil lail. Syirik saya masukkan itu syirik kene. Syirik kene panika cabur gaji Nabi fi hadhil ummah. Nang umat Muhammad, saya masuk umat Muhammad kali itu orang Islam. Nikah lebih samar daripada bilis celang seneng ke nang beto secelang ibakto malam. Dari samar apa nikah tidak terdeteksi oleh mata. Para medakadinto ngireng kita saja pada ngastete. Sampai amal ibadah kita baik sedekah, sholat, puasa, zakat, dan semacam lebih haji panikah. Lebih sedekah panikah saya menyangkut ibadah sosial. Saya sampai bedah perasaan terus ya alam orang. Terus dikatakan orang saya lampe panikah orang yang sosial. Nikah kencer panikah tak ada panikah. Bahkan bukan pahala yang didapat tapi berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikah saya sangat ekebeter sareng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai dengan hadis lain kaum muslimin muslimat pemirsa Realita FM rahimakumullah. Dalam hadis lain saya sareng Saddad bin Aus Kanjeng Nabi Muhammad panika adabu inna akhwafa ma atakhawwafu ala ummati al-isyraq billah. Sengkok sepaling kebeter yang paling saya khawatirkan terhadap umat yaitu isyraq billah, musyrik menyekutukan Allah. Ama inni lastu aqulu ya'buduna samsan wala qamaron wala wathanan. Saya maksud syirik riyah benih tang umat riyah nyempe ke matahari, benih nyempe ke rembulan atau berbulan, benih nyempe ke patung atau berhala. Walakin a'malan li ghairillah wa sahwatan khafiyah. Tetapi yang kita beribadah, beramal benih karena Allah Subhanahu wa taala. Dekah si paling ikebeteren sareng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para milaka dinto sekali lagi ikhlas adalah perbuatan hati. Tidak bisa dideteksi oleh siapapun. Orang lain tidak tahu, yang tahu hanya Allah dan orang itu sendiri. Namun demikian, para ulama memberi penjelasan
yaitu dalam kitab Tanbihul Ghafilin halaman 5 dijelaskan lil mura'i arba'u alamatin. Orang yang beribadah, beramal masih ada sifat-sifat riya, pamrih, mereka mempunyai tanda-tanda yang kita bisa baca dari tanda-tanda itu. Yang pertama adalah yaksulu idza kana wahdahu wa yansutu idza kana ma'annas. Mun ketibi malas panika. Asolat ketibi warjur lekas mare. Fatihah ibacah ben soroben taifasih. Bacaan suratnya surat yang pendek-pendek. Demikian juga ruku dan sujudnya kurang sempurna. Tapi menabi ibenyan orang. Lebih tepat dari imam. Mereka bacaannya dibikin fasih. Suratnya yang panjang-panjang. Pokoknya semangat lah. Mun tepan banyak orang lebih semangat boleh. Tapi pun tak ada orang dan ketibi ada panika. Asal-asalan panika. Nikah tandana berarti nikah kurang ikhlas. Masih ada sifat riya bersemayam di dalam hatinya. Saya nomor 3 nomor 4 tanda-tanda orang riya kadinto wa yazidu fil amal idza athna alaihi wa yanqusu idza dzumma bihi. Mana bibada orang ngalem maka semakin ditambah amalnya. Pun bandria Allah munduhan aku percaya. Si asalah baca sholat 2 rakaat karena berdere ngalem ditambahi panika. Ngalak 8 rakaat itu yang paling utama. Si asalah maca Quran panika dibaca sebiasa karena berdere ngalem suara nyaman dibikin enak. Dibikin merdu suaranya. Tapi manabi icaci maki maka turun dikurangi amalnya, volumenya dikurangi karena berdereng saya mencaci maki. Ben sedekah berempat ben, ya musik gak terus engkok terus 1 juta. Tahu sanya abenya, abes yang lain abes sakin, ada nyumbang banyak. Ya kena norok yang lain, icaci maki akhir torot. Si asal nyumbang 1 juta banyak kau nyumbang 2 seket. Lah ini berarti 2 seket apa nih berarti pun lah kemasukan riya. Sebenarnya kecukan umpamanya si asal apa nih asal ke 2 seket. Tapi karena ya alam benoreng. Pokoknya yu makin maka pas tambahin 1 juta. Maka saya ikhlas panika 2 seket. Saya petok 50.000 ini kapun kemasukan dia. Nah, gitu cepon pengarang kitab Tanbihul Ghafilin. Permereka dinto orang seikhlas ini tidak peduli. Orang mau mencaci silahkan mencaci. Orang ngalemah memuja memuji silahkan tapi ada pengaruhnya panika. Pakun panika ini. Pakun panika ada pengaruh panika. Ini kan nabi orang ikhlas. Lang ketibi pakun semangat ibadah. Banyak orang pakun semangat. Kenapa? Karena dia amalnya ingin dilihat oleh Allah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu mari kita evaluasi diri. Kita ada koreksi abad tibi. Dek remah rekera abad tibi mun tepat anak solat, tepat anak sedekah. Panapa ki beda pengaruh, pengalaman orang, icaci maki, sarang orang, icak kote orang. Napa ki beda pengaruh. Napa ki akuli ate panika. Lah mana bi ki akuli, ki terwaya ki senang ya orang ki lebur.
Mon kritik orang ki pegel, caci maki orang ki pegel. Ini berarti kadar keikhlasannya masih kurang dalam hati kita. Tapi mulai depak situng sifat kita yang tidak peduli dengan omongan orang. Yang penting benar menurut Allah. Yang penting kita itu benar menurut Allah, menurut syariat Islam. Orang mau ngomong, mau memuji, mau mencaci maki, kita sudah tidak peduli lagi. Inilah tingkatan ikhlas sudah. Oleh sebab itu, dalam semua gerakan amal ibadah kita harus seperti ini. Kalau ingin selamat di hadapan Allah, harus melalui pintu yang namanya pintu ikhlas dalam segala perbuatan. Dan ikhlas itu termasuk perbuatan hati. Lakona ate, ibadana ate dengan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ibadana ate panikah lebih raja kencenah etempeng ibadana fisik, ibadana anggota. Salat nikah lebih utamanya ibadah. Tapi ki ibadana fisik, ibadana batin. Kala kencel sarang orang ikhlas. Sabar, tawakal, ini kesetujuan ini termasuk ibadah ate. Sedangkan ibadah ate, ini pahalanya lebih besar daripada ibadah fisik, ibadah anggota, lebih besar. Bahkan dalam Al-Quran, mereka mana bisa sabar, mereka kencerna tak kening bitong dari banyak. Wa innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Bekal iblis kencer orang-orang si sabar. Kenapa iblis bighairi hisab tak kening bitong.